Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivan Ismail Abdul Aziz, guru bahasa Inggris dari SMK Kaula Indonesia dan juga mahasiswa IKIP Siliwangi PPG 2022. Kali ini saya akan memperlihatkan beberapa video pembelajaran yang sudah saya buat selama masa COVID-19, di mana pada saat itu kita belajar jarak jauh. Mohon izin para penilai, dosen penilai, video ini mungkin durasinya pendek-pendek dan kemudian saya jadikan satu agar bisa memenuhi kriteria penilaian uji kompetensi portofolio PPG 2022. Terima kasih dan selamat menyaksikan. 3, 2, 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mr. Ivan, guru kalian. Hari ini saya ingin memberikan kalian video materi pembelajaran bahasa Inggris. Jadi hari ini saya akan memberitahu kalian materi-materi dari semester 1 dan semester 2 untuk kalian pelajari. Seperti yang bisa kalian lihat, di situ sudah ada semester 1 dan semester 2. Di semester 1 pertama kita akan belajar introduction di KD 3.1, KD 3.2 yaitu congratulation, KD 3.3 intention, KD 3.4 descriptive text, KD 3.5 announcement, KD 3.6 simple past dan present perfect tense, KD 3.7 recount text. Di semester 2 ada KD 3.8 narrative text. Di KD 3.9 ada memo sign symbol in workplace, KD 3.10 comparison, KD 3.11 direction in workplace, KD 3.12 simple routine task in workplace. Jadi itu adalah materi-materi pembelajaran kita selama 1 tahun. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mr. Ivan, guru kalian. Jadi materi pertama di KD 3.1 yaitu introduction, kita akan belajar mengenai greeting. Greeting terbagi menjadi 2, ada greeting formal, ada greeting informal. Seperti yang bisa kalian lihat, greeting formal, hello, good morning, good afternoon, good evening. Kemudian greeting informal, mungkin kalian yang suka nonton YouTube, terus suka follow Instagram dari youtuber macam Atta Halilintar dan lain sebagainya, kalian bisa dengar hi, what's up, hi guys, yo, dan seterusnya. Itu adalah greeting informal dan formal. Sekarang coba saya pengen kalian jawab masing-masing. Kapan dipergunakan greeting formal dan informal? Terima kasih. 3, 2, 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mr. Ivan. Kali ini saya hanya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul ketika belajar bahasa Inggris. Di antaranya, kenapa belajar bahasa Inggris itu sulit? Jadi jawabannya ya sederhana. Kalau mudah dan setiap orang bisa, tidak akan menjadi istimewa. Bisa dibilang ya biasa aja. Tapi bisa dipelajari dan bisa dikuasai oleh siapapun yang mau menguasainya. Memang tidak mudah karena harus kita beradaptasi dengan bunyi dari kata-kata dalam bahasa Inggris, kemudian susunannya harus seperti apa, dan juga ada aturan bahasa dalam bahasa Inggris. Tapi tidak hanya bahasa Inggris saja yang ada, di bahasa lain pun ada aturannya, ada grammarnya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana belajar bahasa Inggris yang baik dan benar? Bahasa Inggris itu terdiri 2 komponen utama yang saling berkaitan, yaitu vocabulary dan grammar, kosakata dan tata bahasanya. Nah, bagaimana caranya yang baik dan benar? Kalau baik itu relatif, benar itu dalam belajar bahasa Inggris ya buat saya juga relatif ya. Maksudnya begini, kalian perlu
vocabulary dan juga perlu pemahaman grammarnya atau tata bahasanya. Tapi mana yang lebih dahulu harus kita dahulukan, vocabulary atau grammar dulu? Ibarat kalian adalah seorang bayi yang baru lahir, apakah langsung kalian bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Jawabannya kan tidak. Tapi sewaktu kecil, orang tua kalian sering sekali memasukkan kosakata yang baik, jadi kalian bisa menyebutkan itu pun walaupun secara terbatas ya ketika bayi loh. Contoh misalkan mama, papa, ayah, bunda, atau abi, umi, dan lain sebagainya. Kurang lebihnya demikian. Nah itu pun kan diajarkan oleh orang tua kalian. Kemudian begitupun belajar bahasa asing ya. Karena walaupun di sini saya menjelaskan mengenai bahasa Inggris, tapi lazimnya untuk bahasa asing pun bisa dipakai, bisa dipergunakan. Jadi yang pertama harus mencukupi vocabulary-nya alias kosakatanya dalam bahasa Inggris. Nanti kita akan bahas mengenai vocabulary dan grammar di lain kesempatan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me again, Mr. Ivan. And today's lesson is English. Jadi hari ini kita akan ngebahas mengenai sedikit tentang bahasa Inggris lagi. Di situ saya sudah menuliskan language, sentences, words, letters. Yang mana artinya bisa kalian lihat di situ ada bahasa, kalimat-kalimat, kata-kata dan huruf-huruf. Oke, jadi penjelasannya gimana? Penjelasannya adalah begini. Bahasa itu tersusun dari kalimat-kalimat. Mau bahasa asingnya apapun selain bahasa Inggris pun pasti ada kalimatnya ya. Bahasa Mandarin, bahasa Melayu dan lain sebagainya, itu pasti ada kalimat-kalimatnya. Kemudian kalimat itu tersusun dari words, sentences tersusun dari words. Words itu kata-kata ya. Kata-kata tersusun dari letters. Letters itu artinya huruf-huruf. Huruf dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu sama ya. Bisa kalian lihat, saya contohnya di bawah tuh sudah saya kasih contoh. Ada A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Dan di bawahnya saya tuliskan cara bacanya ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, Z. Ada yang bilangnya Z, ada yang bilangnya Z. Dua-duanya bisa dipakai. Yang salah yang mana? Yang salah yang nggak tahu ya. Yang salah yang nggak paham, yang salah yang nggak ngerti. Kalau yang ngerti jadi santai aja, orang sama-sama bener kok bacanya. Oke. Nah, huruf-huruf di situ adalah simbol ya. Huruf A atau E, B atau B, C atau C itu adalah simbol. Simbol dari apa? Simbol dari bunyi. Ya, simbol dari bunyi. Jadi huruf-huruf itu adalah simbol dari bunyi. Makanya ketika kita baca A, O, A bunyinya seperti ini, B, O bunyinya seperti ini, C, O bunyinya seperti ini, karena semua itu kan diucapkan atau dilafalkan. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin bisa membantu sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me again. Jadi di part yang saat ini saya akan meneruskan informasi mengenai bahasa Inggris yang sudah saya beritahu di part sebelumnya. Di situ saya kasih judul Why English is so difficult part 2, bagian kedua. Nah, tadi atau di video sebelumnya saya sudah menuliskan language, sentences, words, and letter. Bisa dilihat di sebelah kiri kalian. Jika itu adalah sebuah level, maka letters atau kemampuan kalian menghafal hurufnya, kemudian bunyinya, itu kalian baru ada di level 1.
Kemudian jika kalian sudah mulai paham, maksudnya sudah menguasai beberapa vocabulary dalam bahasa Inggris, yang mana vocabulary itu adalah words, kata-kata, kalian mungkin sudah masuk di level 2. Jika kalian sudah bisa atau memahami atau mengetahui beberapa vocabulary dengan artinya dan juga penyebutannya yang tepat, kemudian kalian akan membuat kalimat, kalian akan memproduksi kalimat untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Maka kalian sudah masuk di level ketiga. Setelah itu, kalau kalian sudah bisa membuat kalimat dan kalian bisa memproduksi dengan baik, kalau yang di level 3 ini kalimatnya masih terbatas ya, masih terbatas. Jadi kalau sudah masuk level 3, kalau misalkan kalian sudah bisa memproduksi bahasa dengan baik, kemudian menyebutkannya dengan baik tanpa ada jeda atau apapun, jadi lancar lah intinya ucapan kalian, maka kalian sudah masuk di level 4. Oke, itu dari saya. Kemudian masuk lagi di words ya, kita hari ini akan membahas tentang word juga. Word itu saya tulis vocabulary, yaitu kosakata yang mana harus kalian tahu, harus kalian hafal ya. Bagaimana bunyinya, bagaimana tulisannya, bagaimana spellingnya, mungkin itu juga harus kalian hafal. Kalau kalian tidak hafal, akan berat kalian untuk masuk ke level selanjutnya, yaitu memproduksi kalimat, membuat kalimat sederhana. Oke. Nah, vocabulary itu jenisnya ada noun, ada verb, ada adjective, ada adverb, ada pronoun, ada conjunction, dan seterusnya ya. Pasti sudah pernah belajar kan lewat guru kalian di SMP. Ada noun, yaitu noun kata benda, verb adalah kata kerja, kemudian adjective adalah kata sifat, kemudian ada adverb adalah kata keterangan, kemudian ada pronoun itu adalah kata ganti benda, kemudian di bawahnya ada conjunction itu kata penghubung, dan seterusnya ya. Tapi kalau kalian sudah bisa menghafal noun, verb, adjective, dan adverb sama pronoun, itu sudah bagus buat saya ya, karena emang nggak gampang untuk menghafal semua vocabulary itu. Itulah bedanya matematika dengan bahasa Inggris. Mungkin kalau di matematika atau pelajaran-pelajaran yang ada rumusnya, fisika dan lain sebagainya, itu rumusnya yang bikin pusing, tapi karena harus banyak dihafal. Tapi kalau dalam belajar bahasa, kalian harus menghafal jenis kata-kata tersebut, kemudian penyebutannya harus seperti apa, bunyinya harus seperti apa. Demikian. Oke, sekarang kita beralih ke layar di sebelah kanan ya, bisa kalian lihat di situ. Itu ada let's memorize some vocabulary started from noun. Ayo, kita coba menghafal vocabulary, karena tidak mungkin tidak menghafal, harus menghafal, mesti menghafal ya. Jadi salah satunya saya sudah pilihkan, di situ ada noun. Noun itu adalah kata benda. Di situ kata benda terbagi dua. Ada concrete noun, ada abstract noun. Concrete noun itu ada book, pen, bag, hand. Kemudian abstract noun itu ada love, affection, anger, and pain. Kenapa saya bagi dua seperti itu? Agar lebih mudah kalian untuk menghafalnya. Oke, jadi bagaimana cara menghafal kata benda? Kata benda itu apa sih? Bisa nggak kalian coba berpikir kata benda itu apa? Waktu itu sih saya ngajarin, ada yang jawab kata benda ya kata benda. Tapi sifatnya seperti apa? Kita nggak pernah tahu. Apa yang disebut dengan benda itu? Bahkan saya dulu sempat bertanya di kelas-kelas, apakah diri Anda adalah sebuah benda? Banyak yang bilang bukan, saya adalah manusia. Lalu apakah manusia itu benda? Manusia ya manusia, mister. Jawabannya seperti itu. Mungkin kalian lupa bahwasanya waktu sekolah dasar dulu, ini pelajaran dasar sekali, kalian pernah diajarkan oleh guru kalian mengenai benda. Benda itu terbagi menjadi benda cair, benda padat, dan benda gas. Ya, selain itu apa lagi? Selain itu ada benda mati dan benda hidup. Coba kalian perhatikan yang konkretnya di situ. Ada pen, ada bag, ada book, ada hand.
Itu benda mati atau benda hidup? Benda mati kan? Nah, kalau ada pertanyaan apakah Anda adalah benda, maka jawabannya ya, saya adalah benda. Saya termasuk dalam benda hidup, bukan benda mati. Ya, jadi cara menghafalnya gimana? Ya, cara menghafalnya sederhana saja. Kalian lihat di sekeliling kalian banyak benda-benda, dan benda-benda itu punya nama. Seperti ada di depan kalian saat ini, handphone. Handphone adalah benda mati. Kemudian di dalam video ini ada whiteboard. Whiteboard adalah benda mati. Kemudian mungkin di sekitar rumah kalian ada tembok. Tembok adalah benda mati. Itu pun ada dalam bahasanya penyebutannya. Jadi benda mati itu banyak, ya, apalagi benda hidup. Oke, jadi cara menghafalnya adalah lihat ke sekeliling kalian, kemudian cari kata benda itu namanya apa dalam bahasa Inggris, kemudian dihafal. Wah, banyak banget, Mister. Memang banyak sekali. Makanya kalian harus mulai semangat belajarnya. Kemudian kalian juga harus menghafal banyak vocabulary-nya yang ada di sekitar kalian. Pokoknya yang bisa kalian pegang, yang bisa kalian lihat itu benda. Makanya saya tulis itu concrete noun. Tapi ada juga abstract noun. Abstract noun itu kayak di situ contohnya love, cinta. Cinta adalah kata benda. Kata benda yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tapi bisa dirasakan. Namanya abstract noun. Di bawahnya ada affection. Affection itu apa sih? Affection itu adalah kasih sayang. Di bawahnya ada anger. Anger itu apa? Marah atau kemarahan. Ya, kemarahan. Kemarahan adalah kata benda. Kemudian di bawahnya pain. Pain itu apa? Rasa sakit. Rasa sakit juga termasuk dalam kata benda yang abstrak. Tidak dapat dipegang, tidak dapat dilihat, tapi dapat dirasakan. Coba aja kalian coba cubit tangan kalian sendiri deh. Sampai merah atau hampir biru juga nggak apa-apa. Bukan tangan saya ini yang jelas. Cobain. Ada rasa sakitnya nggak? Kalau ada rasa sakitnya berarti kalian masih hidup tandanya. Oke? Jadi itu cara menghafal dari kata benda. Pokoknya apa yang bisa kalian lihat, bisa kalian pegang, itu benda namanya. Benda itu punya nama. Nama itu harus dihafalkan. Kemudian yang abstrak noun-nya bisa kalian pelajari di sedikit demi sedikit. Bisa lihat di kamus dan lain sebagainya. Oke, itu cara menghafal vocabularies, terutama noun dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me again, Mr. Ivan, your teacher. At this time, we are going to study about pronoun. Jadi saat ini kita akan belajar mengenai pronoun. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah belajar ini dan jelas pasti sudah pernah belajar, tapi mungkin belum jelas. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit ataupun banyak mengenai pronoun. Di situ kita sudah menyingkat. Pronoun itu ada SOPT, POR, ND. Nah, S itu stand for subject pronoun. Kemudian ada object pronoun, ada possessive adjective, ada possessive pronoun, ada reflexive pronoun, dan ada demonstrative pronoun. Untuk subject pronoun, ya, di situ ada I, you, they, we, he, she, it. Nah, mungkin kalian dulu waktu sekolah gurunya pernah bilang I, you, they, we, he, she, it, ataupun they, we, I, you, he, she, it. Itu adalah subject pronoun. Kemudian di objek pronounnya ada me, you, them, us, him, her, it. Kemudian ada my, your, their, our, his, her, it. Kemudian ada possessive pronounnya mine, yours, theirs, ours, his, hers, its. Kemudian ada myself, yourself, ada yourselves, ada themselves, ada ourselves, ada himself, ada herself, ada itself. Ya, saya agak ragu di themselves-nya dengan ourselves-nya karena kemungkinan besar seperti yourself ada VES. Kemungkinan besar ya, nanti kita revisi lagi kalau saya salah. Kemudian yang terakhir ada demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun itu kata tunjuk, ada this sama that, ada this sama those. Nah, sekian, ini baru
permulaan aja, saya pengen kalian mengenal mengenai pronoun. Pronoun itu apa sih, Mister? Pronoun itu adalah kata ganti benda, ya. Mungkin kalian sudah tahu artinya, kayak I artinya saya, you kamu, they mereka, we kami, he dia untuk laki-laki, she dia untuk perempuan, dan it untuk kata ganti dia adalah benda hidup atau benda hidupnya hewan ya, bukan manusia ya. Ingat, untuk it itu benda hidupnya hewan ataupun benda mati. Benda mati itu apa? Kayak semacam buku, pokoknya yang nggak bernyawa itu sebutannya benda mati. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Welcome back with me again, Mr. Ivan. How are you today? I hope you are okay when you are listening to my explanation on this video. So, today's lesson is simple present without to be. Pelajaran hari ini adalah mengenai simple present yang tidak menggunakan to be. Masih ingat kan? Simple present itu ada dua. Ada simple present with to be, ada simple present without to be. Nah, bisa kalian lihat di layar sebelah kiri monitor kalian atau layar handphone kalian. Di situ saya sudah menuliskan pattern dari simple present tense without to be. Ada bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Di antaranya di situ bentuk positifnya subject plus verb 1 plus s or es plus object or complement. Di bawahnya ada subject plus do, does plus not plus verb 1 plus object or complement. Kemudian ada do does untuk interrogatifnya plus subject plus verb 1 and plus object or complement ya. Kemudian di layar tengahnya, di tengah-tengah itu kalian bisa lihat ada contoh kalimatnya. Nah, bisa dilihat kan, ada Andre goes to school every morning, ada Julia and I go to school every morning, ada the students go to school every morning. Kemudian bentuk interrogatifnya Andre masih kita pakai ya. Andre itu di situ sebagai subjek. Andre menggunakan doesn't. Kemudian sehabis do atau does plus not, maka kita menggunakan kata kerja bentuk pertama lagi. Kalau di atas kan tadi ada yang pakai s, ada yang pakai es. Kemudian ditambahkan objek complement. Jadi Andre doesn't go to school every morning. Terusannya ada di atasnya lagi bentuk interrogatifnya do does plus subject plus verb 1 plus object or complement. Does Andre go to school every morning? Jadi do does-nya dulu, kemudian ditaruh subjek, ditaruh kata kerja bentuk pertama ya. Kata kerja bentuk pertamanya yaitu go di situ. Kemudian ditambahkan objek or complement. Oke. Saya akan menjelaskan kembali. Dilihat di situ ada subject pronoun, materi kita yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada I, you, they, we, he, she, it. Jadi gini, kenapa mungkin ada di situ Julia and I go to school every morning. Julia and I, subject pronounnya jadi apa? Ya, betul. Jadi we. Maka kalau yang subject pronounnya itu I, you, they, we, atau bisa kita gantikan dengan I, you, they, we, maka kita menggunakan do dan kata kerja bentuk pertama saja. Makanya di situ Julia and I go to school every morning. Kemudian the students, di bawahnya juga ada students, ada s-nya ya, yang menandakan dia lebih dari satu. Kalau lebih dari satu seperti itu, maka dia kata gantinya adalah they. Paham ya? Oke, jadi kalau I, you, they, we, saya ulang lagi, menggunakan do dan kata kerja bentuk pertama saja, tidak perlu menggunakan tambahan s atau is di dalam kata kerja tersebut. Kemudian di bawahnya ada he, she, it. Andre adalah nama yang identik dengan laki-laki. Oleh karena itu, Andre, karena dia tunggal di situ, kita bisa gantikan nama Andre dengan he. He, she, it, pasangannya adalah does. Makanya di situ Andre doesn't go to school every morning. Bagaimana kalau Andre-nya diganti? Misalkan Cikal doesn't go to school every morning. Bagaimana kalau ada Andre dan Cikal? Kalau ada Andre dan Cikal berarti Andre and Cikal do not go to school every morning. Interrogatifnya jadi do Andre and Cikal go to school every morning. Ya, karena ada dua orang di situ, Andre dan Cikal, kata gantinya adalah they. Oke. Kemudian tadi apa lagi? Sudah cukup saya rasa ya. Ini part pertama
Oke, part pertama, jika ada penjelasan saya yang kurang jelas mohon dimaklumi. Kalau punya pertanyaan silakan WA saya langsung aja. Nomornya sudah pasti kalian ketahui. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai subjek pronoun. Jadi kemarin kita sudah membahas pronoun atau kata ganti secara umum, dan kali ini kita akan membahas subjek pronoun secara lebih mendalam. Ya, di situ saya sudah menuliskan di layar sebelah kiri handphone kalian. Itu ada Michael, M-I-C-H-A-E-L. Michael adalah nama yang identik untuk laki-laki. Maka dari itu kita bisa gantikan nama Michael dalam subjek pronounnya adalah he. Di bawahnya ada Michael and Rohman. Karena ada dua subjek di situ, maka subjek pronounnya adalah they. Kemudian di bawahnya ada Keisha. Keisha nama yang identik dengan perempuan. Maka dari itu Keisha subjek pronounnya adalah she. Di bawahnya Keisha ada Keisha and I. Keisha and I itu kata gantinya adalah we. Di mana-mana kalau ada I pasti kata gantinya adalah we. Apalagi kalau misalkan ada Keisha, ada Michael dan Rohman, kemudian I gimana? Sama, kata gantinya juga we. Yang penting kuncinya ada I-nya di situ. Kemudian di bawahnya ada student, ya. Student itu gendernya umum, dalam artian bisa laki-laki bisa perempuan, kecuali di situ misalkan girl student, boy student, baru kata gantinya adalah bisa he bisa she. Tapi kalau cuma student aja kita berasumsi dia itu he atau she. Kemudian pindah ke tengahnya, di situ ada students. Lihat di situ student yang di bawah tadi tidak menggunakan s, yang di atas kita pakai s. Kalau yang pakai s tersebut menandakan bahwa dia lebih dari satu. Oke, kalau ada kata benda kemudian ditambahkan huruf s, maka kata benda tersebut bermakna lebih dari satu. Oleh karena itu subjek pronounnya adalah they. Di bawahnya ada my car. My car adalah benda mati. Benda mati kita gantikan dengan it, ya. It khusus untuk benda mati atau hewan. Oke, di bawahnya ada my father dan mother. Oke, my father and mother, bapak dan ibuku, itu bisa kita gantikan dengan subjek pronounnya they. Kemudian the bird. Bird itu adalah benda hidup, hewan. Maka kata gantinya adalah it. Ingat, it kata gantinya adalah untuk kata ganti hewan ataupun benda mati. Di bawah the bird ada the birds, ya. Ada s-nya, berarti bird-nya atau burungnya lebih dari satu. Kalau burungnya lebih dari satu, dalam bahasa Indonesia sebutnya burung-burung ya. Tapi kalau di Indonesia, di dalam bahasa Inggris kita cukup menggunakan s, huruf s yang menandakan bahwa dia lebih dari satu. Kata gantinya jadi they. Begitupun kalau misalkan car, ya kita balik lagi ke car, itu kan benda mati. Kalau misalkan benda matinya ada lebih dari satu, maka kata gantinya tetap they. Oke, sampai di sini paham? Masih bisa ngikutin? Kita lanjut lagi. Kemudian ada what is the function of pronoun? Apa fungsi dari pronoun? Nah, pronoun itu adalah kata ganti benda. Jika, ini bayangkan ya, bayangkan jika kalian menuliskan sebuah paragraf yang berisikan nama-nama orang. Misalkan ada Ken, Julie, and Robbie. Mereka, itu kata gantinya adalah they. Tapi bagaimana kalau misalkan ada Ken, ada Robbie, ada Maria, ada Jolie, ada Fajri, ada Vika, ada Dedi, dan seterusnya. Misalkan taruhlah ada 30 orang di situ namanya. Apakah kalian harus tulis semua dalam paragraf tersebut, nama-nama tersebut? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Oleh karena itu kalian harus
mengganti nama-nama tersebut dengan kata ganti yang tersedia. Dalam hal ini subjek pronounnya adalah they. Ini semisal dalam sebuah paragraf gitu. Budi adalah anak SMK Indonesia. Budi kelas 10 multimedia. Budi tinggal di Jalan Anyelir nomor 5 Jakarta Selatan. Budi memiliki seekor kucing. Budi suka sekali kucingnya. Nah, kalau seandainya kayak begitu, gimana? Budi terus disebutin, kan membosankan ya, dan jadi aneh sebuah teks itu. Maka daripada itu, diperlukanlah kata ganti. Dalam hal ini subjek pronoun. Budi, kata gantinya dalam bahasa Indonesia adalah dia. Dia itu bisa laki-laki perempuan dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris, dia laki-laki identik dengan he. Oke? Sekian dari saya untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ingin bertanya, silakan kalian hubungi saya langsung. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me again, Mr. Ivan. And this is additional lesson about passive sentence. Kali ini kita akan belajar mengenai kalimat pasif. Lebih spesifik kita akan bahas mengenai kalimat pasif dalam bentuk simple present tense. Ya, di situ saya sudah menuliskan kalimat. Di tengah-tengahnya kalian bisa lihat di situ ada Bobby cleans the house every day. Itu merupakan kalimat aktif dalam bentuk simple present tense. Kemudian di bawahnya ada bentuk kalimat pasifnya, yaitu the house is cleaned by Bobby every day. Saya yakin kalian pernah belajar di SMP ataupun SD mengenai kalimat pasif ini. Dulu guru kalian pernah bilang, seperti guru saya juga dulu pernah mengajarkan saya mengenai kalimat passive sentence, dan guru kalian pun demikian pastinya. Kalimat pasif adalah kalimat yang objeknya ada di depan. Biasanya seperti itu kalimatnya, ya. Maka tidak jauh berbeda dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris pun demikian. Saya sudah menaruh di situ di garis bawahnya untuk kalimat aktifnya Bobby subjek, cleans predikat, the house objek, everyday keterangan. Maka kita coba taruh gimana untuk dijadikan kalimat pasifnya. The house adalah objeknya, maka kita taruh di depan dulu the house. Kemudian ditambahkan predikatnya clean, ditambahkan to be di situ ya, is cleaned by Bobby every day. Oke, bisa ikutin sampai di sini? Kita lanjut. Oke, jadi dalam kalimat simple present tense ini bisa kalian lihat di sebelah kiri kalian, saya sudah menuliskan formnya atau rumusnya atau polanya atau patternnya seperti apa. Saya taruh di situ objek, garing subjek, kemudian tambahkan to be, tambahkan kata kerja bentuk ketiga, tambahkan objek atau komplement untuk bentuk positifnya. Kemudian bentuk negatifnya ada objek, garing subjek, kemudian to be plus not plus verb 3 plus objek or complement. Kemudian di interrogatifnya ada to be, kemudian objek, kemudian subjek, kemudian ditambahkan kata kerja bentuk ketiga, and then objek or complement. Oke, jadi di situ kita untuk mengubah kalimat simple present tense agar menjadi kalimat pasif adalah demikian. Dalam contoh tersebut saya taruh the house. The house itu kata gantinya apa? It. Nah, it pasangan to be-nya adalah, dalam pelajaran sebelumnya saya sudah jelaskan, it berpasangan dengan to be is. Maka the house pasangannya adalah is. Kenapa the house-nya pakai is? Karena the house ada berapa di situ? Ada satu atau dua? Ada satu kan? Karena tidak ada huruf S di belakang house-nya. Kalau ada huruf S-nya, maka to be-nya akan berbeda. Oke. Kemudian ditambahkan kata kerja bentuk ketiga alias verb 3. Ini yang mungkin kita masih agak susah untuk menghafalkannya. Tapi memang harus dihafal, ya. Jadi kita menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja itu ada berapa bentuk sih? Ada 3, ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3.
Ada yang regular verb, ada yang irregular verb, ya. Mungkin nanti kita akan bahas itu lagi ya, mengenai perubahan kata kerja dalam bentuk reguler maupun irregular. Oke, kembali lagi kita fokus. Kita lihat ada di sebelah kanan, kita menggunakan to be is mr untuk membuat kalimat pasif. Saya udah kasih contoh di situ. David makes many cakes. Lihat itu, David makes many cakes. David sebagai subjek, makes predikat, many cakes banyak kue-kue itu objeknya. Objeknya kita akan pindahkan ke depan. Many cakes are made by David. Banyak kue dibuat oleh David. Ya, satu lagi penjelasannya. Dulu kalimat pasif itu adalah kalimat yang menggunakan di. Saya pernah diajarkan demikian oleh guru saya. Jadi kayak misalkan ibu memotong kue. Kue dipotong oleh ibu. Ayah memperbaiki sepeda. Sepeda diperbaiki ayah. Itu contohnya dalam bahasa Indonesia. Diartikannya pun demikian di sini ya. Bobby cleans the house every day. The house is cleaned by Bobby every day. Kalau diartikan the house is cleaned by Bobby every day, rumah tersebut dibersihkan oleh Bobby setiap hari. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya rasa tidak. Banyak dari kalian salahnya itu peletakan to be-nya, ya. Letak di to be-nya itu banyak yang salah. Mungkin kalian lupa atau memang kalian belum paham, tapi ya tidak apa-apa lah. Banyak salahnya di to be. Kalian itu lupa menaruh to be. To be itu bergantung pada objeknya, ya. Kalau the house tadi kan cuma satu, kemudian di sebelah sana cakes itu lebih dari satu, to be-nya berbeda. Oke, to be simple present tense ada 3, is, am, are. Nah, sampai di sini dulu. Mungkin bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal berkaitan dengan kalimat pasif dalam simple present form. Nanti kita akan bahas banyak sekali kalimat pasif, mungkin dalam bentuk past tense, dalam bentuk future. Dari simple present aja ini baru satu loh. Masih ada lagi simple present continuous tense dalam bentuk pasif, ada present perfect tense dalam bentuk pasif, ada present perfect continuous tense dalam bentuk pasif juga. Tapi nanti kita akan belajar itu perlahan-lahan. Oke? Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke pembahasan singkat mengenai passive sentence. Jadi di situ saya sudah menuliskan subject pronoun I, you, they, we, he, she, it. Kemudian di sebelahnya ada objek pronoun, ada me, you, them, us, him, her, it. Jadi perubahan di pronounnya itu berasa atau ada gitu ya. Di situ saya sudah juga menuliskan kalimat simple present dalam bentuk aktif, kemudian di bawahnya saya sudah menuliskan kalimat past tense dalam bentuk pasif, ya. Di situ saya menuliskan yang pertama, I send her a rose every week. Kalau subjeknya adalah I, kemudian objeknya adalah her, maka kan pola dari kalimat pasif kan objeknya ditaruh di depan. Harusnya berubah menjadi subjek pronoun yaitu she. She, pasangan to be-nya is. Kemudian jangan lupa tambahkan kata kerja bentuk ketiga atau past participle dari send. Send jadi send. Oke. Kemudian ditambahkan keseluruhan kalimatnya. I send her a rose every week menjadi she is sent a rose by. Jangan lupa pakai by. I-nya berubah menjadi me. I adalah subjek pronoun, karena posisinya berubah menjadi objek pronoun, maka I-nya berubah menjadi me. Oke, dalam kalimat simple present tense. Dan di bawahnya saya sudah menuliskan we punish them yesterday. Subjeknya we adalah subjek pronoun, predikatnya adalah punish, kemudian ditambahkan objeknya yaitu them. Nah, them-nya kita pindahkan ke depan menjadi they. Them adalah objek pronoun, kita rubah menjadi subjek pronoun dulu menjadi they.
They kemudian ditambahkan were. Were adalah to be dari past tense karena they pasangannya were. They were punished. Gunakan kata kerja bentuk ketiga ya, karena punish di situ adalah kata kerja beraturan yang ujungnya ditambahkan ed ya. Maka tetap tidak berubah bentuk verb satunya, verb satu beda nggak pakai ed, verb 2-nya pakai ed, verb 3-nya pakai ed ya, past participle-nya. Kemudian tambahkan by, we-nya berubah menjadi us. Jadi they were punished by us yesterday. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me again, Mr. Ivan. So today's lesson is about past tense, but we are going to study about passive sentence in a form of past tense. Jadi kita akan belajar kalimat pasif dalam bentuk past tense. Bisa kalian perhatikan di situ layar monitor kalian. Khususnya sebelah kiri saya sudah menuliskan formnya atau patternnya dalam bentuk past tense-nya ya. Sebenarnya kalau kalian perhatikan baik-baik tidak jauh berbeda ternyata patternnya dengan pattern yang di video sebelumnya, yaitu passive sentence in simple present form. Di situ ada objek atau subjek, kemudian to be, kemudian ada kata kerja bentuk ketiga, kemudian ada subjek ataupun objek ya. Saya sudah menuliskan dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Nah, yang membedakan di situ kita menggunakan to be-nya berbeda. Kalau dalam simple present tense kemarin to be-nya ada 3, yaitu is, am, dengan are. Tapi di pertemuan kali ini kita menggunakan to be past tense. To be past tense yaitu was dengan were. Oke. Kemudian kita perhatikan di sebelah kanan ya, kita menggunakan to be was were to make passive sentence in past tense. Pasangannya apa aja? He, she, it, I itu menggunakan was. You, they, we kita menggunakan were ya, itu subject pronoun-nya untuk pasangan to be past tense-nya. Oke, kita ke tengah sekarang. Di situ ada Johnny drove a car 2 days ago. Itu merupakan kalimat aktif dan past tense. Dari mana kita tahu past tense-nya? Ada keterangan waktu 2 days ago ya. Kalau ada 2 days ago, yesterday, last time, 2 hours ago, 1 month ago, last week, last month, itu semuanya adalah keterangan waktu dalam past tense. Kembali lagi, kita fokus active sentence. Johnny drove a car 2 days ago. Saya sudah menggarisbawahi di situ. Johnny sebagai subjek, drove predicate, a car objek, 2 days ago keterangan. Ya, itu adalah kalimat aktifnya. Bagaimana cara kita merubah? Seperti di pertemuan sebelumnya, kita taruh objeknya di depan untuk menjadikan kalimat pasif. Objeknya adalah di situ a car. A car kita taruh di depan. Kemudian, nah, a car pasangannya adalah was. Kenapa a car pasangannya was? Car di situ cuma satu kan? Kalau cuma satu, kata gantinya adalah it. It pasangan to be past tense-nya adalah was. Nah, seperti itu. Kemudian ditambahkan kata kerja bentuk ketiganya, past participle, verb 3. Drive, drove, driven. Drive itu verb 1, drove itu bentuk kedua, past tense, bentuk ketiganya past participle-nya driven. Kemudian jangan lupa tambahkan by. Banyak dari kalian ketika mengerjakan soal dari saya, by-nya ketinggalan sama kata kerjanya masih salah. Oke? Jadi perlu diperhatikan baik-baik. To be dengan by-nya itu jangan sampai ketinggalan. Kemudian ditambahkan dengan subjeknya. Nah, di situ subjeknya kita tahu, sama-sama tahu, yaitu Johnny. Jadi a car was driven by Johnny 2 days ago. Mr. Ivan, bagaimana kalau kata keterangan waktunya kita taruh di depan? Oh iya, pertanyaan yang bagus. Keterangan waktu itu boleh ada di awal kalimat ataupun di akhir kalimat ya. Silahkan kalian boleh naruh di depan dari belakang, itu betul. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan hubungi saya langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1.
Hi Vic, it's me, Ivan. Oh, hi there. What's up? About our last plan. So, can you make it on Saturday? This weekend? Well, let me check my schedule first. Okay. Okay, so I'm free. So, what time will you come here? Around 11. Is that okay? That's okay. So, what would you like to have for lunch? Is that really necessary? That's okay. How about red velvet as before? Red velvet? Like before? Okay, so see you then. See you then. 3, 2, 1. Brown Technology, Ivan speaking. How can I help you? Hello, this is Nurfika Amelia. May I speak with Amiri Sharp, please? One moment, please. I'll put you through. Mrs. Amelia, I'm sorry. Amy's in a meeting now. Would you like to leave a message? Oh, yes, please. Could you ask her to call me back as soon as possible? It's an urgent matter. Of course. Does she have your number? She has my office number, but let me also give you my phone number. It's 341-2267-645. Let me read that back to you. 341-226-7645. That's correct. And could you spell your last name for me? A for apple, M-E-L-I-A. Okay, Mrs. Amelia. I'll give her the message. Thanks a lot. Bye. Bye. 3, 2, 1. Excuse me, sir. Yes, miss. How may I help you? May I take a look on this first? Please. Thank you. So, what do they cost? This one, 500,000 rupiah. This one, 1.5 million rupiah. This one, it's quite cheap. It's only 350,000 rupiah. And this one is on a discount. If you take two, if you take two, it costs for about 1.2 million. If you take two, How if I only take one? it costs for about 750,000 rupiah. Oh, okay. So, I think I'm interested in this. Okay, Okay, please I'll take two. choose. Yeah, I'll take two necklaces. Yeah, I'll take this and this. Wow. Okay. Okay. You love it? I really love it. Okay. Yeah, this is so pretty. These are pretty. Okay. Put it down. Okay, Yes. please follow me to the cashier. Okay, thank you. 3, 2, 1. Oh my god, those are beautiful. I have to see those. How may I help you, miss? May I take a look on this first, sir? Okay, please. Thanks. Sir, Yes. how much do they cost? Okay. This one costs for 950,000 rupiah. Yes. This one, because this has sophisticated material, as you can see. Yeah, it costs for 1.5 million rupiah. This one 750, and the last one 500,000 rupiah. So, have you found something you like, miss? Yeah, so I'm interested in this, sir. So, what do you think? I think it looks good on you. Are you sure? Of course. Okay, I'll take it. So, can I pay this with my credit card? Yes, sure. Okay, thank you. Thank you.